Selamat pagi semuanya. Saya percaya hari ini Tuhan akan mencurahkan roh seorang anak. Dan bukan hanya sekedar seorang anak, tapi roh seorang anak penghibur. Sehingga di dalam hidup kita menjadi anak penghibur. Dan kita percaya kalau roh itu dicurahkan atas hidup kita, maka ada intervensi ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang manusia pada umumnya tidak bisa lakukan, tetapi kita bisa lakukan. Nah, perlu kita ketahui, untuk menjadi seorang anak penghibur itu bukanlah sebuah beban, itu bukanlah sebuah pekerjaan yang memberatkan kita, tetapi itu adalah anugerah. Jadi untuk menjadi anak penghibur itu anugerah dan diperlukan anugerah. Kenapa bisa dikatakan anak penghibur adalah anugerah? Anugerah ini bukan hanya untuk Bapa rohani saja, tetapi anugerah untuk anak penghibur itu sendiri. Jadi untuk seorang anak menjadi anak penghibur adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena pertama, sebutannya ditetapkan oleh Bapa rohaninya, bukan ditetapkan oleh dunia ini. Jadi dia terbentuk, memiliki identitas yang baru, itu dibentuk dari Bapa rohani yang menjadi perwakilan dari Bapa di sorga. Sehingga identitas yang baru ini akan membuat kehidupannya bisa secara signifikan mengalami perubahan. Ada hal-hal ilahi, ada hal-hal supranatural akan terjadi di dalam hidupnya. Demikianlah anak penghibur. Karena kita tahu ketika Yosua namanya diganti dari Hosea menjadi Yosua, Tuhan membackup apa yang Musa telah berikan kepada Yosua. Nama Yosua terus ada sampai Yosua meninggal. Ya, jadi ketika Hosea berganti dengan Yosua, sejak saat itulah namanya menjadi Yosua. Yosua artinya sama dengan Yesus. Ya, jadi kita bisa melihat sama seperti Yesus yang memberikan kita kelimpahan. Yosua membawa bangsa Israel ke negeri yang berkelimpahan. Jadi identitas yang baru yang tadinya Yosua tidak bisa lakukan, sekarang Yosua bisa lakukan. Apa yang Musa pernah lakukan, Yosua bisa lakukan. Jadi ada hal-hal yang baru terjadi. Demikian juga dengan Barnabas. Ya, ketika namanya berubah dari Yusuf menjadi Barnabas, dia menjadi seorang anak penghiburan. Dan tidak semua anak disebut anak penghiburan. Hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang yang memang di dalamnya sudah ada roh seorang anak penghiburan itu diberikan atau mendapatkan sebutan anak penghiburan. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk seorang anak penghibur. Kisah Rasul 13 ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi saudara, pertama, anak penghiburan itu adalah sebuah anugerah karena ditetapkan oleh Bapa, ditetapkan oleh Bapa rohani sendiri bahwa ini adalah anak penghibur, ini adalah anak penghiburan, ini adalah anak kebanggaan. Ya, ditetapkan. Ketika ditetapkan ada identitas yang baru, ada sebutan yang baru, ada identitas yang baru, ada ciptaan yang baru, di mana kehidupan lamanya sudah tidak ada lagi, tapi kehidupan yang barunya itu sudah datang. Dan ketika kehidupan barunya sudah datang, bukan hanya Bapa rohani saja yang menetapkan, Roh Kudus akan bekerja dalam hidupnya dan akan menghususkan dia, akan menghususkan anak penghiburan. Barnabas dihususkan, Roh Kudus sendiri yang berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Jadi bukan bagi Bapa rohani lagi, tetapi bagi Tuhan, bagi Roh Kudus. Anak penghiburan ini dikhususkan, mendapatkan hak istimewa, dikhususkan oleh Roh Kudus, dikhususkan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Bapa di sorga. Pertama ditetapkan oleh Bapa rohani, yang kedua ditetapkan oleh Bapa di sorga. Yang melalui Roh Kudus ini dikhususkan untuk apa? Untuk tugas yang telah kutentukan. Jadi tugasnya pun sudah ditentukan. Artinya apa? Ini tugas yang baru. Tetapi Barnabas walaupun dia mendapatkan tugas yang baru, karena dikhususkan oleh Tuhan, Barnabas memiliki kemampuan.
Barnabas memiliki kekuatan untuk mengemban tugas itu. Sehingga setiap tugas yang diberikan kepada Barnabas bisa diselesaikan dengan baik dan sempurna. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Bayangkan, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Kalau Saulus kita tahu memang orang ini dikhususkan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, Saulus memang dulu penganiaya jemaat, penganiaya orang Kristen. Tetapi apa yang akan dilakukan Tuhan dalam hidup Saulus itu pun akan sangat berat. Dia akan mendapat tugas yang khusus dari Tuhan. Saulus sejak dia bertobat memang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi dari sekian banyak jemaat, yang pertama 3.000, yang kedua tambah lagi 5.000. Belum setiap hari tambah lagi. Lalu 120 bersama dengan para rasul, 120 orang murid yang ada di loteng Yerusalem. Dari sekian banyak orang, hanya Barnabas yang dikhususkan bersama dengan Saulus. Jadi pada saat itu Paulus belum berganti nama, masih Saulus. Ya masih Saulus. Tapi Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan akan mengkhususkan. Waktu Saulus matanya buta, dia harus pergi ke Ananias. Tapi kan dia buta, dia tidak bisa. Ananias yang harus datang kepada Saulus. Ananias bertanya gitu, Tuhan, ini orang yang menganiaya jemaat. Sehingga jemaat sampai tersebar. Tidak lagi di Yerusalem, tapi sampai ke Yudea, ya sampai ke Samaria, lalu sampai ke mana-mana, sehingga jemaat tercerai-berai. Tapi Tuhan berkata kepada Ananias, ya berdoa untuk matanya bisa disembuhkan, karena aku punya tugas yang khusus juga. Makanya dia akan mengalami aniaya juga. Tapi aniayanya berbeda. Kalau dulu dia menganiaya orang-orang Kristen, dia menganiaya orang-orang percaya, sekarang dia dianiaya karena dia membawa nama Tuhan, karena dia mengabarkan Injil kerajaan. Jadi Ananias sudah diberitahu, itu sebabnya dia datang kepada Saulus dan dia mendoakan dan mata Saulus terbuka. Nah, Saulus memang sudah dikhususkan sejak awalnya. Tetapi dari sekian banyak jemaat, Tuhan menunjuk Barnabas yang dikhususkan bersama-sama dengan Saulus. Artinya apa? Ini adalah hak istimewa yang luar biasa. Ya, jadi berbeda. Saulus hidupnya penuh dengan penganiayaan, ya. Dia masuk penjara, tetapi Barnabas agak berbeda. Dia diberikan kekuatan ketika dia ada bersama-sama dengan Saulus, dengan Paulus, ya. Dia harus ada di kapal dan harus ada masalah-masalah. Tuhan berikan dia kekuatan untuk menghadapi segalanya. Tuhan memberikan dia roh yang luar biasa sehingga ketika dia memberitakan Injil, Tuhan bekerja di situ. Luar biasa. Sementara ya orang-orang ada yang ke Yudea, ya. Filipus ke Samaria, tetapi Barnabas pergi ke kota-kota lain bersama dengan Saulus. Jadi keluar, bahkan bukan hanya keluar yang dekat-dekat Yerusalem saja, tapi keluar juga dari Asia. Tuhan bekerja. Ketika saudara terus meningkatkan kapasitas roh saudara, pasti satu saat roh saudara akan berubah. Kenapa? Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu dan rohmu bersatu dengan Roh Kudus. Sehingga engkau bukan hanya menjadi seorang anak lagi, engkau menjadi anak penghiburan. Itu sebabnya engkau akan memiliki frekuensi roh yang sama dengan Bapa, dengan Bapa rohani. Engkau memiliki frekuensi roh yang sama sehingga tidak perlu semuanya dikatakan engkau sudah mengerti. Apalagi kalau dikatakan engkau sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Ketika Barnabas harus dikhususkan, dia mengerti, dia tidak komentar apapun juga, dia tidak berkata, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang pergi bersama Saulus? Kenapa? Tidak ada pertanyaan kenapa. Tidak ada pertanyaan mengapa. Lalu ketika atmosfer di gereja mula-mula terjadi, ya, ini atmosfer
roh yang memberi, hati yang memberi ada di gereja mula-mula. Jemaat yang memiliki rumah dan tanah mulai menjual rumah, mulai menjual tanah dan memberikan hasil penjualannya. Uang hasil penjualannya itu diberikan kepada para rasul, diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Dan Barnabas ikut di dalamnya. Padahal para rasul tidak pernah berkata, jual tanahmu, jual rumahmu. Barnabas melakukan yang sama, sepertinya sama tetapi berbeda. Karena apa? Barnabas menjual ladang. Bukan tanah, bukan rumah, tapi ladang. Yang melambangkan masa depannya, cita-citanya, dia serahkan kepada bapa rohaninya. Para rasul pada saat itu berfungsi sebagai bapa rohani. Dia menyerahkan semuanya. Uang hasilnya yang menandakan ini hasil jerih payahnya. Dia serahkan juga kepada rasul-rasul, kepada bapa rohaninya. Sehingga kehidupannya mulai mengalami perubahan. Dia bukan hidup dari dirinya sendiri. Dia bukan hidup dari kerja kerasnya sendiri. Tapi dia hidup dari tangan Tuhan. Karena melalui para rasul, melalui bapa rohanilah Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak rohani. Ya, ini luar biasa. Barnabas sedemikian dipakai oleh Tuhan sehingga dia dikhususkan. Setelah dikhususkan, ayat yang ketiga dari Kisah Rasul 13 dikatakan, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Nah, yang berpuasa dan berdoa ini bukannya Barnabas dan Saulus, tapi semua jemaat. Mereka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi ada kepercayaan dari bapa rohani untuk mengutus anak penghiburan. Enggak semua anak bisa diutus oleh bapa. Kalau bapa merasa anak ini tidak punya kesanggupan, tidak punya kemampuan, tidak mungkin akan diutus. Tetapi Tuhan mengetahui. Para rasul mendoakan, menumpangkan tangan. Setelah menumpangkan tangan, mereka mengutus Barnabas dan Saulus pergi. Membiarkan keduanya pergi. Jadi keluar dari rumah karena diutus. Ingat, keluar rumah karena diutus. Anak bungsu keluar rumah karena membawa warisan. Tidak diutus. Inisiatif sendiri. Ini inisiatif yang keliru. Kita memang perlu inisiatif. Sebagai seorang anak kita perlu inisiatif. Tetapi bukan inisiatif yang keliru. Inisiatif yang sesuai dengan frekuensi roh yang ada di dalam kehidupan bapa rohani. Inisiatif itu yang kita perlukan. Nah, Barnabas ya membuat semua orang berpuasa dan berdoa untuk mereka. Bisa bayangkan betapa pentingnya, betapa berharganya Barnabas. Karena semua orang harus berpuasa dan berdoa untuk mereka. Dan para rasul harus menumpangkan tangan. Untuk apa? Untuk mengutus. Sehingga jelas Barnabas pergi karena ada tugas dari Tuhan. Bukan pergi meninggalkan bapaknya, tapi pergi karena ada tugas yang harus diselesaikan. Saya percaya roh seorang anak penghiburan akan dicurahkan dalam hidup saudara. Engkau anak-anak rohani, engkau akan naik ke level yang berikutnya. Karena ini waktunya Tuhan bekerja secara signifikan, secara supranatural di dalam kehidupan anak-anak rohani. Sehingga engkau mulai naik tingkat, engkau mulai naik level. Engkau bukan hanya sebagai anak rohani saja, engkau naik level menjadi anak penghiburan, anak rohani yang benar-benar menjadi penghiburan dan kebanggaan bagi bapa rohani. Sehingga ketika ada pelayanan, ada pekerjaan di luar sana, ada pekerjaan Tuhan di luar sana, sang bapa bisa mengutus engkau untuk menyelesaikan tugas dari kerajaan sorga. Dan saya percaya tugas itu sudah ditentukan untuk para anak yang benar-benar menjadi penghiburan dan kebanggaan bagi bapa rohaninya. Sudah ditentukan sendiri oleh Tuhan, ditetapkan sendiri oleh Tuhan. Sehingga engkau tidak perlu cari-cari pelayanan, engkau tidak perlu cari-cari pekerjaan, karena sudah ditentukan, ditetapkan oleh Bapa di sorga sendiri. Engkau hanya perlu diutus untuk engkau datang ke sana dan mengambil semua kemenangan demi kemenangan yang telah disediakan Tuhan di sana. Karena seorang anak penghiburan ini bukan sekedar seorang anak, ini anak penghiburan yang bisa menjadi seorang bapa. Oh, haleluya. Itu sebabnya
Barnabas mulai menjadi bapa bagi keponakannya, bagi Markus. Dia mengajak Markus. Dia mengajar Markus, dia mendidik Markus. Karena seorang anak penghiburan memiliki hati dari bapa rohaninya. Sehingga dia diangkat juga menjadi seorang bapa rohani. Haleluya. Saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja untuk anak-anak rohani mengalami kebangkitan. Saya percaya inilah waktunya. Dan jangan mau kita menunda-nunda waktu lagi. Karena waktu itu adalah sekarang. Waktunya adalah sekarang untuk kita bangkit kembali. Menjadi anak-anak rohani. Dan menjadi anak-anak penghiburan. Kita diutus oleh Tuhan untuk menyelesaikan tugas kerajaan. Dan ketika kita menyelesaikan tugas kerajaan. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, bagaimana Barnabas melakukan tugas kerajaan. Kita tidak pernah membaca Barnabas mengalami kekurangan. Karena Barnabas tidak pernah mengalami kekurangan. Di semua resources disupport, ya, disupply oleh sorga. Saya percaya ketika engkau melakukan tugas pelayanan, engkau melakukan tugas yang ditentukan oleh Tuhan untuk engkau. Engkau bukan melakukannya untuk dirimu sendiri, tetapi engkau melakukannya untuk Bapa di sorga. Engkau melakukannya untuk Bapa rohani. Maka saya percaya semua resources yang kau perlukan, yang kau butuhkan, disuplai oleh sorga. Bahkan engkau bukan hanya hidup dalam pas-pasan saja. Engkau akan hidup dalam segala kelimpahan. Karena engkau harus menyelesaikan tugas kerajaan yang telah ditetapkan dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan telah menetapkan dalam hidupmu, artinya namamu sudah tercatat di sorga. Engkau adalah aset yang paling berharga di sorga. Engkau adalah aset yang berharga. Sehingga tidak akan mudah bagi musuh untuk menjatuhkan engkau. Tidak akan mudah. Karena di dalammu ada Roh Kristus. Di dalammu ada Roh Kudus. Tidak akan mudah. Dia Allah kita yang luar biasa. Ketika dia sudah menetapkan, apa yang ditetapkan itu harus terjadi. Ketika Alkitab ini ditulis, apa yang ditulis di Alkitab ini, itu yang pasti terjadi. Pada zaman sekarang ini juga. Kalau Alkitab menulis, Yesus datang untuk memberikan kita hidup, artinya kita akan tetap hidup. Dan Alkitab mencatat, Yesus memberikan hidup, hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya kita tidak akan kekurangan. Percaya kepada firman, dan itu akan digenapi. Percaya kepada waktu Tuhan, dan waktunya adalah sekarang. Maka waktu yang sekarang inilah firman akan digenapi. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menggenapinya dalam hidupmu. Engkau tidak melakukan apa-apa. Engkau melakukan yang biasa saja. Tetapi yang biasa itu menghasilkan hal yang luar biasa. Dan Tuhan akan membawa engkau untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ketika engkau melakukan hal-hal yang luar biasa, itu menjadi biasa bagimu. Karena apa? Setiap hari Tuhan memberikan hal-hal yang supranatural. Setiap hari Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa. Oh, ada hal-hal ilahi yang terjadi. Tiba-tiba saja ada mujizat terjadi dengan begitu saja. Terjadi di hadapanmu. Bukan engkau mendengar lagi, tetapi sekarang terjadi di hadapanmu dan terjadi di dalam hidupmu sendiri. Ini waktunya keluargamu diubahkan karena engkau ada di situ. Engkau bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri. Keluargamu tiba-tiba diubahkan karena engkau ada berfungsi sebagai agen kerajaan sorga. Engkau berfungsi sebagai agen perubahan di sana. Karena di dalam rumah rohani, engkau menjadi anak penghiburan. Sehingga ketika engkau kembali ke keluargamu, engkau seperti diutus oleh Bapa untuk engkau mengubahkan keluargamu. Haleluya. Luar biasa saudara. Tuhan kita itu luar biasa. Nah, saat ini saya mau kita belajar karakter dari anak penghiburan. Sehingga saudara bisa mengetahui ada ukurannya untuk menjadi seorang anak penghiburan. Kisah Rasul 4 ayat 37 berkata, Barnabas atau Yusuf menjual ladang miliknya,
lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi yang pertama, anak penghiburan memiliki karakter atau memiliki sifat itu dia punya roh memberi. Dia memiliki roh memberi. Ya, kita harus punya roh memberi karena kita percaya berkat berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, maka berkatnya itu tidak pernah habis. Oh, firman Tuhan katakan, kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Ya, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak berubahnya itu bukan stuck. Tidak berubahnya itu terus naik. Kalau dulu sampai sekarang kita lihat grafiknya naik. Dari sekarang sampai nanti grafiknya akan naik. Tuhan sebenarnya memang tidak berubah, tetapi kita yang diubahkan Tuhan menjadi naik. Kita makin mengenal Tuhan, sehingga kita merasa, oh ini kita dibawa oleh Tuhan, naik lagi ke level berikutnya, Sehingga ketika kita ada dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita naiknya itu signifikan. Kalau dulu untuk naik ke level berikutnya perlu berapa tahun. Sekarang di dalam 1 minggu itu sudah berapa level yang kita naik. Ya, kita naik bisa berapa level. Karena apa? Tuhan sedang bekerja. Dan saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan orang percayanya. Di dalam kehidupan anak-anak rohani. Dalam kehidupan Bapa rohani. Untuk apa? Karena Kitab Hagai sudah menubuatkan di dalam rumah Tuhan, ya di dalam rumahnya emas dan perak itu akan diberikan oleh Tuhan kepada rumahnya. Jadi rumah rohani akan memiliki emas dan perak, akan memiliki kekayaan yang berasal dari Tuhan, dan semarak dari Tuhan akan diberikan kepada rumah rohani, akan ada di rumahnya, sehingga gereja-gereja yang mengikuti blueprint sorga akan mulai merasakan hadirat Tuhan senantiasa ada. Ketika ibadah baru dimulai, ibadah sedang berlangsung, hadirat Tuhan nyata dan kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Akan terjadi pertolongan Tuhan yang luar biasa, akan terjadi kesembuhan begitu saja karena Tuhan ada di situ dan Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya melalui tayangan ini, dimanapun saudara berada, kalau engkau benar-benar percaya kepada Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, saya percaya saat ini juga Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, segala hal yang engkau perlukan, Tuhan yang akan backup. Segala hal yang engkau butuhkan, Tuhan akan membackupnya. Dan saya percaya Tuhan sedang menjamah rohmu, Tuhan sedang menjamah hatimu untuk kau kembali kepadanya, untuk kembali diangkat olehnya, naik ke level yang baru, untuk menjadi anak penghiburan, untuk menjadi anak rohani yang akan diutus oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengutus engkau di tempat-tempat di mana yang dikehendakinya. Kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita lagi, tapi kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika Tuhan mencurahkan roh memberi, kita ikut memberi. Ketika atmosfernya sudah tercipta, ada roh memberi, kita ikut memberi. Kita tidak bertanya-tanya lagi. Ini kalau kita memberi, uangnya untuk apa? Uangnya mau diapain oleh para rasul ini? Ini akan dibuat apa uangnya oleh Bapa? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi. Tetapi kita dengan sukarela dan sukacita memberikannya. Masa depan dari Barnabas diberikan kepada Bapa. Warisan yang dia terima secara lahiriah, dia berikan kepada Bapa supaya dia menerima warisan yang rohani, warisan dari sorga. Haleluya. Pekerjaan, karena ladang bicara tentang pekerjaan juga. Pekerjaan dia serahkan kepada Bapa rohaninya, dan dia biarkan Bapa rohaninya yang membentuk dia. Ketika Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah ditentukan. Barnabas tidak langsung pergi, tetapi dia menunggu diutus oleh Bapa. Setelah didoakan, diimpartasikan, baru dia pergi. Ketika diutus, baru dia pergi. Sebelum diutus, dia tetap ada di situ.
Karena ketika Roh Kudus bicara seperti itu, Barnabas tetap ada di situ. Dia enggak langsung berkata kepada Saulus, Saulus, ayo kita pergi. Roh Kudus sudah bicara, ayo kita pergi. Tidak, sebagai seorang anak, dia tahu posisinya, dia menunggu Bapa mengutusnya. Selama Bapa tidak mengutusnya, dia tidak akan pergi. Ya, jadi ketika di dalam rumah rohani, para rasul sudah memberi diri mereka, memberi hidup mereka. Karena kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 4, yang di atasnya itu Petrus itu ditangkap. Petrus dan Yohanes itu ditangkap. Gara-gara apa? Menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Dia ditangkap dan dia diancam untuk tidak memberitakan nama Yesus lagi. Jangan beritakan nama Yesus. Tapi mereka tidak menahan Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah disembuhkan, itu ada di sampingnya. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berkata satu sama lainnya. Tapi kita tidak bisa menahan karena ini sudah jelas. Ini mujizat yang luar biasa. Karena orang itu sudah 40 tahun lebih umurnya. Dan sejak dia lahir sudah cacat, sudah timpang. Tapi sekarang jelas, terlihat dengan jelas. Semua melihatnya. Karena umurnya udah 40 tahun lebih, jadi ini dia menjadi pengemis yang terkenal. Ya, dia terkenal sebagai seorang pengemis. Tetapi sekarang orang mulai mengenalnya sebagai orang yang sudah dipulihkan. Karena dia menanggalkan pekerjaan menjadi pengemisnya itu. Dia menanggalkan identitas pengemisnya. Sekarang dia mengikuti Petrus dan Yohanes. Kita tidak bisa menyangkal itu karena itu benar-benar terlihat. Kalau kita mau berkata itu bukan mujizat, tapi itu sudah terlihat. Tidak bisa disangka lagi. Dengar saudara, kalau Tuhan sudah membuat mujizat, tidak ada satu orang pun yang bisa menyangkalnya. Karena mujizatnya akan sangat nyata dan jelas. Orang ini tadinya tidak bisa berjalan, jangankan berjalan. Merangkak saja tidak bisa. Itu sebabnya ketika dia mengemis, dia harus dibawa oleh orang-orang lain, ya, entah temannya, entah saudaranya, harus dibawa ke situ. Dia tidak bisa merangkak sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi orang-orang sudah melihat dengan jelas. Bayangkan 5.000 orang yang mendengar Petrus berkhotbah, bertobat. Artinya apa? Di situ berkumpul lebih dari 5.000 orang. Karena yang berkumpul 5.000 orang kira-kira bertobat. Dan satu orang ini ikut Petrus dan Yohanes terus. Jadi kalau mau dibilang, kamu bohong, kamu tidak melakukan mujizat. Tapi orangnya ikutin terus. Kan tadinya nggak bisa ikut kemana-mana. Sekarang bisa. Dan orang-orang satu bait suci melihat dia bukan hanya berjalan, dia melompat-lompat. Dia melompat-lompat. Bagaimana kita bisa menyangkal ini? Itu sebabnya lebih baik kita mengancam saja. Jangan beritakan nama Yesus lagi. Jadi mereka mengancam. Ya. Jadi benar-benar ditekan. Petrus dan Yohanes ditekan. Tidak boleh menginjil. Tidak boleh memberitakan nama Yesus. Tapi Petrus jawab begini. Engkau pikirkan sendiri. Mana yang lebih benar? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Mereka pusing. Karena kita harus taat kepada Allah. Bukan kepada manusia. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepada Tuhan. Dan mereka itu kan orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka orang-orang yang punya ilmu agama yang tinggi. Jadi akhirnya udah mereka diancam. Enggak boleh. Tapi akhirnya ya dilepaskan juga. Habis udah diancam makin keras, malah Petrus ngomong begitu. Ya udah, dilepaskanlah.
sambil nunggu. Kalau sampai dia mengabarkan lagi, baru kita lakukan sesuatu. Nah, para rasul sudah memberikan pola. Dia bukan hanya memberi uang untuk Tuhan, ya, tetapi dia memberi hidupnya yang lebih daripada uang. Sehingga ketika mereka kembali, ketika Petrus dan Yohanes kembali ke rumah rohani mereka, langsung tercipta atmosfer untuk memberi. Haleluya. Para rasul tidak perlu berkata-kata kepada jemaat yang ada. Kami sudah memberi hidup kami. Bukan uang saja, tapi hidup kami. Sekarang ayo jemaat, beri. Petrus tidak melakukan itu, tetapi atmosfer tercipta. Oh, haleluya. Sehingga jemaat berdoa, mereka berdoa bukan supaya dilepaskan dari cengkraman para orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat itu. Tidak, mereka tidak berdoa seperti itu. Tapi mereka berdoa supaya mereka diberikan keberanian yang lebih lagi. Dan mereka minta bukan lepaskan dari orang-orang itu. Tetapi mereka minta sertai apa yang mereka lakukan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan itu terjadi ketika ada kesatuan hati. Karena mereka sehati dan sepikir, terjadi kesatuan hati. Tuhan bekerja di situ. Para rasul memberitakan nama Yesus lagi. Dan kali ini tanda-tanda herannya lebih luar biasa lagi. Karena apa? Setelah pasal 4 ini, kalau kita melihat pasal-pasal selanjutnya, kita melihat ketika Petrus berjalan, bukan dia bicara lagi, bukan dia memegang tangan orang sakit lagi, tetapi bayangannya yang kena orang sakit menjadi sembuh. Lebih heran lagi, saya percaya ketika ada kesatuan hati, kita benar-benar mau berdoa kepada Tuhan, kita menyatukan hati, menyatukan frekuensi dengan Bapa rohani kita, maka tanda-tanda heran yang lebih luar biasa lagi, mujizat-mujizat yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita dan melalui hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada kemuliaan yang terjadi dan atmosfer itu tercipta karena apa? Tuhan bekerja di dalam orang-orang yang sehati dan sepikir. Orang-orang yang sehati sepikir hanya bisa menjadi sehati dan sepikir ketika ada pola pembapaan. Baca di dalam kitab Maleakhi, mereka menjadi sehati sepikir. Para anak ini sehati dan sepikir dengan bapaknya. Karena ada pola pembapaan. Karena ini yang dilakukan oleh para rasul. Dari mana para rasul melihat pola ini? Dari Yesus. Yesus menetapkan pola pembapaan. Ketika dia ada bersama-sama dengan muridnya, dia selalu memberikan contoh. Dia bukan hanya mengajar, tapi dia memberikan contoh. Para bapa bukan hanya mengajar, tetapi juga memberikan contoh. Bagaimana cara hidup. Bagaimana menghadapi segala sesuatu. Bukan hanya mengajar. Ini firman Tuhan. Lalu diajarkan. Bukan hanya itu. Karena pada zaman akhir ini, Tuhan berkata, Tuhan akan membangkitkan bukan hanya roh Elia saja, tetapi juga ada Musa. Musa adalah yang mengajarkan ketetapan-ketetapan. Para bapa akan dibangkitkan yang bisa mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi di samping itu memiliki roh yang luar biasa, yang ketika berkata kepada orang, dia juga ada di hadapan tahta. Jadi secara lahiriah ada di bumi ini, tetapi secara roh selalu berhubungan dengan tahta. Ketika ada di ruang tahta, maka segala hal yang mustahil itu terjadi. Segala hal yang tidak mungkin menjadi terjadi. Nah, para rasul sudah memberikan hidup. Jadi atmosfer ini bekerja di dalam rumah rohani, di dalam kehidupan para jemaat. Dan mereka tahu ini adalah atmosfer untuk memberi.
Itu sebabnya para jemaat yang punya lebih, punya rumah lebih, punya tanah lebih, mereka mulai menjual dan mereka mulai memberikan kepada para rasul. Dan Barnabas ikut di dalamnya. Dia memiliki roh memberi, dia menangkap frekuensi roh, dia menangkap atmosfer yang ada. Jangan sampai kita sebagai seorang anak, atmosfernya sudah tercipta, tapi kita masih bertanya-tanya, ini atmosfer apa? Kenapa orang pada jual rumah, pada jual tanah, berikan kepada rasul? Kenapa? Ingat, Barnabas bukan ikut-ikutan menjual lalu memberikan kepada rasul. Bukan ikut-ikutan, tapi dia sangat mengerti bahwa ini adalah atmosfer yang sudah tercipta karena Bapa rohaninya sudah memberikan pola, sudah memberikan contoh. Itu sebabnya yang Barnabas lakukan agak berbeda, lebih lagi dari jemaat pada umumnya. Dia bukan menjual tanah, bukan menjual rumah, dia menjual ladang. Oh, haleluya. Biar ini membuka pikiran saudara sehingga saudara tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Lalu kita lihat dalam Kisah Rasul 9. Kisah Rasul pasal 9. Ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Karakter yang kedua, seorang anak penghiburan memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut ini membuat Barnabas memiliki kepekaan rohani. Sehingga ketika Saulus yang sudah bertobat itu, dia gabung dengan murid-murid yang ada di Yerusalem. Murid-murid yang lain tidak percaya. Dalam arti kata, murid-murid lain tidak mau menerima Saulus menjadi bagian dari jemaat mula-mula, dari gereja mula-mula. Mereka tidak mau. Tetapi ada Barnabas. Haleluya. Bisa bayangkan kalau Barnabas tidak ada. Ini Saulus mau dididik sama siapa? Ini akan menjadi orang yang sangat liar. Tetapi karena Barnabas punya hati yang lembut. Orang yang memiliki hati yang lembut tidak ada ketakutan, saudara. Jadi kalau orang yang hatinya lembut bukan karena dia takut. Tapi karena memang hatinya lembut. Mudah dibentuk. Mudah diajar dan mau berubah. Yang memiliki hati yang lembut. Itu sebabnya dia yang membawa Saulus kepada para rasul. Dan dia yang menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Saulus. Dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Saulus. Kenapa Barnabas bisa percaya dan yang lainnya, jemaat yang lainnya tidak percaya? Karena punya hati yang lembut. Dia mau menerima apa yang dikatakan oleh Saulus. Ini benar dari Tuhan. Rohnya bisa mendeteksi bahwa ini adalah benar. Itu sebabnya dia bawa kepada para rasul. Dan ketika dibawa kepada para rasul, Barnabas yang menceritakan. Bukan Saulus yang menceritakan. Ketika Barnabas menceritakan, artinya Barnabas sudah menerima semua yang diceritakan oleh Saulus. Karena kita melihat ketika Barnabas menceritakan, Saulus tidak menanggapi. Artinya apa? Yang diceritakan oleh Barnabas itu benar. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Saulus. Barnabas yang datang kepada para rasul. Sementara murid-murid yang lain tidak percaya apa benar dia adalah bagian dari kita juga. Bukankah gara-gara dia Stefanus jadi mati, dilempari batu. Dan dia juga yang sedang cari kuasa. Ya dari selembar kertas. Kuasa untuk apa? Untuk menyeret orang-orang percaya ke penjara. Untuk menghancurkan gereja.
Ini orangnya. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya? Tapi perlu orang yang seperti Barnabas, yang memiliki hati yang lembut. Dia bawa kepada rasul. Kenapa murid-murid lain tidak mencegah? Karena mereka tahu posisi rohani Barnabas lebih daripada mereka. Anak penghiburan bukan anak yang lemah. Anak penghiburan punya posisi roh. Ya, punya posisi rohani yang cukup tinggi. Perhatikan ayat-ayatnya ketika saudara baca. Para murid tidak mencegah ketika Barnabas membawa Saulus kepada para rasul. Dan Barnabas menceritakan. Dan akhirnya Saulus diterima di Yerusalem. Saulus menjadi bagian dari murid-murid. Dan Saulus mulai hidup bersama dengan murid-murid yang lain. Karena Barnabas punya hati yang lembut. Apakah kita perlu anak penghiburan? Kita sangat perlu anak penghiburan. Karena ketika Saulus sampai ke Yerusalem, Saulus tidak langsung bertemu dengan para rasul. Saulus bertemu dengan para murid. Siapa yang ada di luar sana? Anak-anak rohani. Bukan bapak rohani. Siapa yang lebih sering ketemu dengan orang-orang lain? Anak-anak rohani. Kalau semua anak-anak rohani menjadi anak-anak penghiburan, mereka akan tahu siapa orang yang punya roh yang sama, yang bisa dibawa untuk kita menyelesaikan agenda sorga. Pasti akan tahu. Nah, Barnabas menjadi anak penghiburan, dia yang menerima Saulus. Apakah Barnabas tidak merasa pedih waktu gereja dianiaya? Saya yakin Barnabas pun merasakan. Dia pedih ketika melihat gereja dianiaya. Ketika melihat orang-orang percaya dianiaya. Karena Barnabas ada di situ. Ya. Di pasal 4, Barnabas sudah ada. Sedangkan Saulus ini adanya di pasal 6 dan pasal 7. Waktu menganiaya jemaat. Artinya Barnabas ada. Ketika penganiayaan itu datang, Barnabas ada. Dia melihat. Bahkan Barnabas mungkin melihat juga. Ketika Stefanus dilempari batu. Dia melihat juga. Tetapi dia tidak melihat fakta. Dia tidak membiarkan fakta yang bekerja dalam rohnya. Dia tidak membiarkan fakta yang bekerja dalam hatinya. Sehingga ketika Saulus datang, dia melihat ke dalam rohnya. Rohnya memberi kesaksian bahwa Saulus sudah bertobat. Ini bukan berpura-pura. Karena murid-murid kan takutnya. Ini Saulus berpura-pura, jadi mereka menjadi satu dengan para murid, lalu dari dalam Saulus mulai punya strategi. Nanti dia kontak orang-orangnya di luar untuk menghancurkan gereja. Para murid bisa curiga, tapi Barnabas tahu di dalam rohnya bahwa Saulus benar sudah bertobat. Karena apa? Rohnya sama. Ketika mereka berjumpa, saudara harus tahu, kalau kita hidup di dalam roh, ketika kita berjumpa dengan seseorang yang rohnya berbeda dengan kita bisa merasakannya. Barnabas bisa merasakan, Saulus punya roh yang sama. Ini Saulus yang berbeda. Dulu waktu penganiayaan, dia punya roh yang berbeda. Makanya Barnabas tidak menerima Saulus. Tetapi ketika Saulus sudah bertobat, Barnabas bisa menangkap ini roh yang sama. Dia bawa kepada para rasul. Sehingga Saulus punya tempat untuk bernaung. Karena saudara, tidak bisa saudara baru bertobat, terus saudara langsung pelayanan sendiri. Tidak ada tempat bernaung. Mau dapat ilmunya dari mana? Mau dapat frekuensi roh, kapasitas rohnya dari mana? Lalu kalau tidak ketemu dengan para rasul, siapa yang mau mengaktifasi
roh yang ada di dalam Paulus. Tidak ada. Para rasul yang mengaktifasi ketika dia menumpangkan tangan atas Barnabas dan Saulus. Roh di dalam Saulus diaktifasi. Itu sebabnya selanjutnya Saulus berganti nama menjadi Paulus. Karena kita tahu Saulus sama dengan Saul. Itu orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Itu orang yang melawan bapaknya, yang melawan Samuel. Bahkan dia mencari Samuel. Sampai Samuel takut. Tapi Saul sudah hilang. Makanya sekarang yang bangkit adalah Paulus. Dia diaktifasi rohnya. Roh Kristus, roh kudus yang ada di dalamnya diaktifasi oleh para rasul. Ketika para rasul menumpangkan tangan atas hidupnya. Jadi saudara, Paulus yang sedemikian besar, menjadi pemberita Injil yang besar, surat-suratnya itu yang paling banyak. Orang yang besar seperti ini aja, ketika keluar dari rumah itu diutus, bukan keluar sendiri, diutus. Para rasul menumpangkan tangan terlebih dahulu, baru diutus. Tuhan sedang bekerja dan saya percaya ketika saudara menjadi anak-anak penghiburan, saudara bisa melihat Tuhan menyatakan kuasa lebih lagi. Poin yang ketiga kita lihat Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 22. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 22. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Stefanus dihukum mati karena dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi orang Yahudi itu tersebar kemana-mana, tetapi para murid pada saat itu yang sudah tersebar, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Lalu ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi akhirnya mereka juga berkata-kata kepada orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Termasuk orang-orang Yunani. Bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi orang-orang Yunani juga. Ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Jadi saudara perhatikan, Barnabas selalu ada di dalam rumah. Barnabas selalu ada di Yerusalem. Tadi Kisah Rasul 13, ini Kisah Rasul 11. Berarti sebelum Barnabas pergi dengan Saulus. Ketika dia masih ada di Yerusalem, di Kisah Rasul 11, ketika murid-murid tersebar, mereka memberitakan Injil, lalu banyak orang yang bertobat. Ketika banyak orang bertobat, ini kabarnya diberikan kepada kantor pusat, yaitu yang ada di Yerusalem. Nah, waktu para rasul menerima kabar ini, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Kata jemaat itu yang mengutus adalah para rasul. Ya. Jadi waktu kabar itu sampai, siapa yang dipercaya untuk pergi ke Antioquia, keluar dari Yudea dan Samaria, ya, karena sebelumnya orang-orang yang tersebar dari Yerusalem itu ke Yudea dan Samaria, tetapi yang keluar siapa yang mau diutus? Barnabas diutus.
Haleluya. Artinya apa? Barnabas memposisikan diri sebagai anak yang menaati Bapa. Dia orang yang taat. Ketika dia taat sebagai seorang anak, waktu diutus ke Antiokhia, dia tidak bertanya-tanya. Yang lainnya ke Yudea, Pak Petrus. Yang lainnya ke Samaria, Pak Yohanes. Sekarang kenapa saya ke Antiokhia? Lebih jauh. Nggak ada pembicaraan seperti itu. Tetapi Barnabas memposisikan diri sebagai anak yang taat. Ketika dibilang, Barnabas pergi ke Antiokhia karena di sana sudah banyak orang yang bertobat. Untuk apa Barnabas ke sana? Untuk memperkuat pertobatan mereka. Barnabas dipercaya. Dia memposisikan diri sebagai anak. Padahal ingat, dia seorang Lewi. Dia tidak memposisikan diri sebagai pemimpin. Tapi sebagai anak. Ketika para rasul mengutus Barnabas ke Antiokhia, Barnabas pergi. Dia menaati. Dia tidak harus berdebat dengan bapaknya. Tidak. Ketika diminta pergi ke Antiokhia, dia pergi. Nah, saudara harus tahu, ketaatan kita ini membuat segala sesuatu yang ilahi terjadi. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga, ya, Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 17, kita belajar tentang anak yang taat. Karena kita sudah belajar tentang anak bungsu yang tidak taat, kita belajar anak sulung yang tidak taat. Sekarang kita belajar dari anak penghiburan yang taat. Dan kita lihat anak Allah yang taat. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi saudara, Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, Yohanes ketika melihat Yesus, dia berkata, aku yang seharusnya dibaptis. Bukan engkau yang dibaptis oleh aku. Kenapa? Masalah posisi rohani. Yesus itu lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Itu sebab Yohanes Pembaptis berkata, harusnya aku yang dibaptis. Tapi yang Yesus jawab, biar hal itu terjadi. Jadi Yesus harus dibaptis oleh Yohanes. Kenapa? Dasar Yesus bukan karena posisi rohnya yang lebih tinggi, bukan karena dia lagi kepengen dibaptis oleh Yohanes. Bukan itu. Tetapi dasarnya adalah ini yang dikatakan oleh Yesus. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kenapa dia mau dibaptis oleh Yohanes? Karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Karena Bapa menghendaki demikian. Dia tidak bertanya-tanya lagi. Tapi posisiku kan lebih tinggi dari Yohanes. Kenapa aku yang dibaptis? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Tapi Yesus menegaskan, kita sudah sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya kita sudah seharusnya menaati semua kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Dan karena ketaatannya, lihat, Yohanes pun mengikuti. Ketaatan dari seseorang, saya percaya ketaatan dari seorang anak akan membuat anak-anak yang lainnya mengikuti ketaatan. Karena ini ada di dalam sebuah pola. Sehingga ketika ada satu anak yang bertekad, yang memiliki niat untuk taat kepada bapaknya, maka anak-anak yang lain akan mengikuti, aku mau taat juga. Kenapa? Karena ketaatan itu bisa menjadi frekuensi roh, bisa menjadi atmosfer. Sehingga di dalam atmosfer gereja yang mula-mula itu ada ketaatan. Nah, di dalam atmosfer di mana Yesus ada, selalu ada ketaatan. Dan ketika Yesus dibaptis,
Perhatikan ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat, siapa yang melihat? Yesus sendiri. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi ketika Yesus menaati kehendak Bapa, maka ketika dia setelah menaati, setelah selesai di dalam ketaatannya untuk dibaptis oleh Yohanes, maka sorga terbuka. Haleluya, sorga terbuka. Dan ketika Yesus melihat Roh Kudus dicurahkan, kita harus tahu Yesus belum memulai pelayanannya. Ini dia baru dibaptis. Karena setelah dia dibaptis, dia akan ke padang gurun. Yesus melihat Roh Kudus yang seperti burung merpati turun ke atasnya. Ada kesaksian di sorga. Lalu sang Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya percaya ketika anak-anak rohani taat kepada bapaknya, maka bukan hanya sang Bapa rohani yang berkenan, tetapi Bapa di sorga berkenan kepada anak-anak rohani itu. Dan anak-anak rohani itu akan mendapatkan perkenanan Bapa. Kita harus tahu ketika Bapa berkenan, ketika Bapa di sorga berkenan, maka apapun yang kita perlukan di backup oleh sorga. Apapun yang akan kita lakukan di backup oleh sorga. Sama seperti Yesus, apapun yang Yesus lakukan di backup oleh sorga. Itu sebabnya saya percaya anak-anak rohani yang bangkit di dalam nama Yesus. Engkau yang bangkit menjadi anak penghiburan. Di dalam hidupmu akan ada tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Oh, saat ini saya bisa merasakan Tuhan berkata, apa yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula akan terjadi dalam hidup kita juga sekarang. Tetapi yang sekarang jauh lebih besar dibandingkan gereja mula-mula. Bangkitlah saudara. Karena ketika perkenanan Bapa datang dalam hidupmu, maka segala sesuatu yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Hidupmu akan menjadi tanda dan alamat. Sehingga orang-orang bisa melihat engkau adalah utusan Tuhan. Di dalam hidupmu Tuhan bekerja. Dan orang-orang bisa melihat, mengetahui bahwa Tuhan masih bekerja. Dan sampai saat ini mujizatnya masih ada dan terus berlangsung. Tidak pernah berhenti. Oh, di dalam nama Yesus, angkat tanganmu saat ini. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan, engkau yang melihat tayangan ini, roh seorang anak dicurahkan. Dan engkau yang sudah menjadi seorang anak, roh seorang anak penghiburan dicurahkan atas hidupmu. Biar langit terbuka, sorga terbuka, sehingga engkau mendapat perkenanan Bapa. Ketika engkau mendapat perkenanan Bapa, maka saya percaya tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Ketika engkau berjalan, engkau disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang berasal dari sorga. Oh, di dalam nama Yesus, terimalah dan terjadilah dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Karena engkau mencurahkan roh seorang anak penghiburan kepada kami. Dan kami benar-benar menaatinya. Menjadi anak yang taat. Karena kami sudah berada di bawah sorga yang terbuka. Dan kami memiliki kehidupan sendiri. Kehidupan bersama dengan engkau. Di mana engkau selalu membackup apapun yang kami katakan. Ketika kami berdoa, maka sorga akan langsung membackup. Dan kami percaya kuasa doa akan dinyatakan. Hal-hal ajaib yang pernah terjadi di Alkitab akan terjadi kembali pada saat-saat ini. Mujizat-mujizat, bahkan mujizat-mujizat yang baru yang belum tercatat di Alkitab akan terjadi pada saat-saat ini. Ini waktunya Tuhan bekerja. Dan mujizat-mujizat itu terjadi bukan karena kami dengar, tapi kami melihat dengan mata kami sendiri. Terjadi di hadapan kami, terjadi dalam hidup kami.
Karena Engkau Tuhan berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.